CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Tapi katanya Biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh Iya. CFD di sana. Dia ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Ada usulan menggunakan Masyarakat dibuat lucu dengan himbauan Bawaslu kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menghimbau pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tegas soal Car Free Day yang dilarang untuk kegiatan politik. Himbauan itu buntut adanya kegiatan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD. Saya kira semua capres-cawapres punya silahkan masa kampanye, tapi CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Ya, berarti ini masih dalam pembahasan teman-teman DKI. Tapi kami mengingatkan capres-cawapres, bukan hanya Mas Gibran, untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Bawaslu Jakpus menghimbau kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kegiatan Gibran membagikan susu itu tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Heru bahkan berkelakar bahwa dirinya masih tidur ketika CFD Sudirman Tamrin berlangsung. Heru izin kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Sehingga tidak mengetahui apa saja yang terjadi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Saat ditanya mengenai upaya pencegahan kegiatan kampanye di CFD Jakarta, Heru berujar bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Umum. Tentu saja masyarakat dibuat geli dengan dagelan Bawaslu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Ini yuk, saya kasih buku ya. kasih jalan adik-adiknya, dapat buku yang kecil itu. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti kegiatan kampanye calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Penjaringan, Jakarta Utara. Di momen itu, Gibran meminta anak-anak naik ke atas panggung dan membagikan buku dan susu. Bapak Ibu ini cepat-cepat aja ya, karena sudah masuk hari. Pokoknya nanti anak-anak jangan lupa susunya, nanti sembako akan dibagikan oleh panitia. Itu kok anak-anak, ibu-ibu jangan hujan-hujan ya. Pokoknya nanti ngetrek semuanya dapat ya. Sehat semua, sehat semua. Makasih. Ini yang anak-anak merapat sini yuk, saya kasih buku. Menurut KPAI, apa yang dilakukan Gibran itu adalah pelanggaran. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan seluruh tim pemenangan nasional dan tim kampanye nasional, termasuk tim dari Prabowo Gibran, untuk menyepakati komitmen bersama tentang pemilu ramah anak. Namun, usai mengetahui kasus di atas, KPAI memberi peringatan kepada TKN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 agar lebih serius dalam melindungi anak dan mencegah penyalahgunaan anak dalam masa pemilihan presiden 2024, khususnya selama masa kampanye. Baik pelibatan anak atau sama dengan penyalahgunaan anak oleh internal partai politik Capres-Cawapres maupun pelibatan anak oleh simpatisan Capres-Cawapres. KPAI menegaskan agar TKN Prabowo Gibran lebih serius dan intens untuk membangun standar operasional kampanye yang lebih peka pada potensi penyalahgunaan anak dan pelanggaran anak. Aturan kampanye yang melibatkan anak itu sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. TKN seharusnya memfasilitasi
bagi simpatisan yang membawa anak dengan fasilitas terpisah yang lebih ramah anak agar anak-anak tersebut tidak tergabung dalam kerumunan orang dewasa dalam rapat umum atau yang sejenisnya. Ia berharap agar TKN Prabowo Gibran dapat selalu mengedukasi konstituen dengan cara-cara yang kreatif agar anak-anak tidak terlibat selama masa kampanye, khususnya dalam acara rapat umum atau pertemuan besar lainnya. Bukan hanya itu saja, Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka terhitung blunder sebanyak 4 kali saat kampanye ke Jakarta dan Tangerang. Seperti diketahui, Gibran melakukan kampanye pada hari Minggu dan Senin, 3 dan 4 Desember 2023. Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta. Akan tetapi, pada sekali kampanye tersebut, Gibran terhitung 4 kali membuat blunder. Blunder pertama, yakni dengan bagi-bagi susu di CFD. Gibran didampingi oleh istrinya Selvi datang ke CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk membagikan susu gratis. Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi Ganjar Gibran tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Mas, sebenarnya CFD bukan nggak boleh berpolitik, Mas. Iya, Mas. Kan di CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK, ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajaran untuk apa, coblosan atau apa kan. Tadi ada yang aksi Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting. Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan minum berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula. Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Blunder ini disampaikan Gibran saat memaparkan tujuan Indonesia Emas 2024 dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya tinggi badannya oke enggak. Masih di acara yang sama, Gibran juga mendapatkan sorotan karena dianggap emoh diskusi dan mengatakan ngantuk ingin pulang. Dari video yang beredar, hal itu juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini apa orasi yel-yel, pilih nomor ini pilih nomor itu, enggak. Kita pengen jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saya nanti minta masukannya kalau mau ngasih masukan apa. Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian. Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi. Kalian lebih pintar dari saya. Pernyataan Gibran ini juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tidak kalah menarik, Capres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9 sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kamu mendengarkan, jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Jelas saja video Gibran tersebut viral menjadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir.